Terus gue mau nanya sekalian, nama Instagramnya apa sih, Bang Boy? Beta Kecap. Ah, Beta Kecap. Ya. Halo brother semua. Oke, kali ini gue lagi ada di Mabes Beta Squad. Jadi ini dia yang juara umum di kontes Latber Lubana Sengkol kemarin, ya kan? Jadi mau tahu, gue juga pengen banyak nanya nih sama dia, ya kan? Gimana sih kok bisa jadi juara umum, terus dapat piala, sampai itu bisa dapat piala gede gitu, ya kan? Kita ikut aja. Assalamualaikum. Salam. Nih, kita udah ini Mabesnya nih, Bang. Iya. Assalamualaikum, Sorry. Bang. Nah, Jauh nih dari Pamulang. Beda kota. Tangerang Depok. Nah, ini samping gua ada Bang Bor ya? Iya. Panggilannya biasa Bang Bor, nama aslinya siapa, Bang? Panggilnya Angga gitu. Angga. Jadi biasa dipanggil Angga, panggilan Bang Bor ini bisa tukang salon juga tuh, ya kan? Lagi belum nyalon. Bang, ya ini gua mau banyak nanya nih, ya kan? Nah, itu piala yang kemarin tuh ya, Bang ya? Iya benar. Oh, piala yang kemarin tuh, piala juara umum. Di kontesnya dia nih. Bang, gua mau nanya nih. Nah, itu kan bawa nama Beta Squad ya kan? Itu Squad itu apa sih, Bang? Panjangan itu? Waduh, kalau dibilang kepanjangannya sih sebenarnya kalau gue bikin Squad itu selalu takut. Anjay, tapi selalu orang takut. tapi kalau orang banyak yang prediksi bilang Squad itu nyikut lah, bawa nantangin orang. Oh gitu. Terus ada yang bilang Squad Sikut itu gitu. Squad ada yang mengartikan santai. Santai. Tapi kalau gua bilangnya Squad itu selalu takut. Selalu takut. Iya. Oke. Selalu takut ini kan kalau gua kenapa bikin nama selalu takut, agar tuh orang-orang tuh di dalam tim gua dia tuh takut dari yang tinggi-tinggi gitu. Jadi semakin tinggi lu jangan semakin besar kepala, takutlah sama diri gitu. lu sendiri. Tawadu gitu. Oke, berarti tawadu ya. Iya, untuk mencegah kesombongan. Mencegah kesombongan. Squad selalu takut. Nah, terus ini kalau boleh tahu kapan berdirinya sih, Bang? Apa emang udah lama gitu? Soalnya kayaknya gua lihat nih Squad tiap kontes nih ada, ya kan? Tiap kontes dia lagi gitu menang. Itu dari kapan sih, Bang? Kalau Squad sih diri mah lumayan sih, udah lama. Itu mah dari tahun 2019 tahu gua. 2019. Iya. Itu pendirinya siapa ya? Yang pendirinya ya saya. Awal mulanya itu dari perkataan sih. Perkataan aja. Waktu pas ada kontes Jejang Batman kalau nggak salah. Jejang Batman. Iya, di Bandung. Iya. Masih di bulan puasa. Nah, itu cetusnya di situ mulutnya. Sebut aja dulu dah, ya udah. Jadi spontanitas Iya, ya. spontanitas. Habis itu terus-terusan. Nah, itu berarti yang pertama kali di mana tuh, Bang? Beta Squad, nama Squad yang di Bandung itu? Di Bandung. Bandung. Nah, itu masih ini BSD. Beta Squad Depok. Kali bikin Serpong Damai, bukan? Oh, jadi BSD Beta Squad Depok. Itu masih naungan dari PCD dulu. PCD. Oh, berarti bawahnya PCD. Iya, ada anak. BSD. Berarti untuk sekarang udah bisa sendiri. Sekarang udah jadi BSI. Jadi di mana-mana ada. Oke. Jadi BSI dia berubah. Itu kalau untuk sekarang anggotanya ada berapa, Bang? Anggota sih kita nggak banyak gitu. Nggak banyak. Karena kalau gua butuh orang yang komit. Nah, jadi gua nggak butuh banyak orang, gua butuh orang yang komit, yang bersama-sama ingin maju. Majunya di sini di dunia hobinya gitu. Jadi gua selalu mendidik yang pemula, orang-orang baru gitu. Orang baru. Ya mau terjun di kontes gitu. Tapi dia harus memiliki komitmen fokus. Karena tanpa ada komitmen sama fokus
gue yakin dia susah nanti untuk berkembangnya. Tapi kalau dengan dia ada fokus, ada komitmennya, dia akan bisa untuk bersaing di dunia hobinya. Bisa. Oh berarti kalau buat teman-teman pengen ikut gabung bisa bang gitu misalnya apa enggak buka member dulu enggak berarti yang udah aja dulu. Iya, kalau gua buka sih ngebuka begitu pure. Semakin banyaknya orang kan semakin banyaknya kepala tuh. Kalau udah semakin banyaknya kepala kan otomatis semakin susah juga untuk naunginnya gitu loh. Tapi kan kalau gue lebih baik yang mau mau kemauan untuk maju gitu. Oh, gitu. Berarti kalau yang mau ya datang aja gitu. Bisa. Mau belajar untuk sharing ya kan untuk sharing terus gitu. Nah, Bang ini kalau nyalon, Bang. Itu emang wajib salon, Bang, kalau di kontes. Kalau SNI sebenarnya bukan yang diwajibkan salon sih, tapi kan kalau dari peraturan dan penilaiannya itu kan harus kerapihan dari si ikan itu gitu. Kerapihan dari si Iya, kalau ikannya berantakan kan nggak mungkin juga diturunin gitu. Ikan harus dirapiin ya itu harus disalon gitu. Tapi di sini yang nyalon abang aja gitu. Iya, saya doang. Satu orang doang di sini salonnya. Oh. Tapi kan pengennya kan semuanya, makanya itu Bisa. semuanya harus belajar. Mereka udah pada belajar. Udah ada yang belajar gitu. Jadi yang teman-teman buat kalau mau belajar nyalon juga di sini bisa bang ya. Bisa. Oke. Terus di sini biasanya ikan andalannya apa sih bang? Kalau Spesialisnya di sini? di farm ini ya, Iya. kalau di farm ini jatuhnya galerinya lebih fokus ke Giant sama HM. Giant sama HM. Iya. Giant lebar. Iya. Nah, Ya, terus selain Giant apa lagi bang? enggak udah Giant Oh, sama HM doang. Giant Karena sama HM aja. karena kan tim ini kan terbagi. Oh, jadi bagi-bagiannya ada. Jadi ada yang spesialis CT, ada yang plakat, Giant gitu. Ada. Oh. Dan itu pembagiannya beda-beda lagi. Ntar di setiap kelas itu ada pembagian anak lagi gitu loh. Kayak plakat kelasnya banyak. Oh. Itu dibagi lagi tugas. Kan ada dasar, ya kan, ada bisgel, ada bester, terus marble kayak gitu. Oh, jadi satu kelas itu dipegang masing-masing. Biasanya satu kelas satu orang itu megang 2 kelas. Satu orang megang 2 kelas. Itu kelas. supaya kenapa bang? Dibuat kayak gitu. Kalau buat saya sih supaya mereka tuh untuk tidak bentrok lah satu dengan yang lain bermainnya biar nggak bentrok. Dan karakter orang kan beda-beda. Iya. Ada yang menyukai ikan ini, ada juga enggak. Jadi biar lebih fokus gitu ya. Iya. Merawatnya tanggung jawabnya ada gitu. Kalau suruh merawat plakat, udah plakat aja gitu kan. Jadi ntar yang lain masing-masing bagiannya. Kalau lu merawat semua kan bingung ya bang ya. Iya. Nggak urus ntar yang ada. Iya. Gitu. Nah kan kalau gue pengennya kan orang itu tuh kuatin lah. Lu main di ikan plakat jenis ini. Lu punya nama di kelas ini, kuatin di sini. Insya Allah sih finansialnya naik juga. Aduh, berarti sesuai ya. Jadinya ada apa ya? Dirinya dia itu dia punya spesialis gitu. Gua punya spesialis plakat warna. Berarti gua harus kuat di kelas warna. Kalau dia kuat warna di arena-arena dan terusan juara-juara, jatuhnya orang juga bakalan menganggap apa dia spesialis di warna. Tuh, betul tuh, benar juga tuh. Sama kan ada spesialis CT, orang main CT aja ternyata dia kuat di CT doang. Di CT, itu harga juga bisa tinggi. Nah, kan? semua Karena dia ngikut. spesialis, betul. Terus bang, kemarin itu yang di Lubana Sengkol ya kan? Itu total nurun berapa ikan bang? Kemarin bisa jadi juara umum. Total sih 60 ekor. 60 ekor jadi bisa juara umum. Ya itu lagi hoki aja. Itu lagi hoki aja sih gitu aja kalau gue mah. Kalau kita kan nggak bisa bilang
60 ekor pasti bakal juara umum. Enggak Oh, juga. enggak juga. Artinya Ada balik juga lagi. kan di bawah itu 30 dia bisa juara umum. Bisa. Oh bisa juga? Ya, bisa. 30 ekor? Bisa. Oh berarti nggak, kalau minimal berapa minimal? Kalau buat kita nyari JU gitu? Nah, sekarang gini hitungannya. Oh. Jumlah di kelas ikan itu ada berapa? Misal kemarin tuh 35 35 kelas 35 kelas. 30 bisa nggak? Kalau ditutup, kalau ikannya bagus semua, juara satu semua. Oh 30 juara satu semua? Nah, Satu poin aja kemarin 15 ya nah kan? iya. Di GC-nya kehitung. GC JU nggak kehitung. bakalan dia? Iya bisa. Nah, itu kalau ikannya 30 super Juara semua. satu Di situ aja Pak kalau gitu mah. Berarti 30 syaratnya dengan juara satu semua. Oh ngecek, buyang-buyang dah lu. Iya. Aduh. Cari deh ikan yang bagus dah. Iya. Nah, terus Bang Bor, kalau biasanya kalau di kontes apa aja sih? Jadi buat yang pemula juga tahu nih kendala-kendala apa aja sih biasanya yang sering terjadi itu di kontes apa pada saat kontes. Misalnya kan ya kita buat antisipasi gitu dari rumah. Kita kan berharap pengen juara nih kan gitu. Jadi hal apa aja gitu persiapan kita biar kita jauh-jauh datang hasilnya juga nggak mengecewakan gitu. Balik lagi ilmu. Ilmu, Nah, membanyakin pengalamannya. pengalaman jam terbang gitu. Iya. Banyakin juga sering kalau memang dia baru main, dia belum mengerti gitu untuk dalam penilaian. Datang aja dulu ke arena kontes dan lihat gitu ikan yang mana yang pantas ikannya juara gitu. Jadi kita bisa ngeliat tuh ikan juara. Nah dia belajar di situ. Ikan juara oh kayak begitu. Nanti pas berikutnya coba dia beranikan turunin. Kalau memang andaikan dia nggak juara, ya lakukan. Buat perbandingan ya kan. Iya. Ada Lakukan juga. terus menerus. Karena kegagalan kan bukan berarti Iya. kekalahan. Iya. Kemenangan yang tertunda. Nah itu benar. Ya, jadi memang jam terbang itu perlu ya Bang ya? Perlu. Jadi kalau setiap kontes kalau lu cuman turunnya sekali dua kali ya udah. Tapi kalau lu terus istiqomah insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Hasilnya juga sesuai gitu. Tapi harus ada pendamping. Kalau saya bilang cari di setiap daerah lu yang mempunyai kekuatan di dalam dunia ikan gitu. Oh, nggak bisa jalan sendiri berarti ya? Kalau kita belajar otodidak ya kita ya kayak tadi gitu. Oh. Tapi kalau kita ada silaturahim sama senior kita, Iya, suhulan. nah yang di sononya udah lama bermain Pengalaman. ikan dan lebih pengalamannya jauh, jam terbangnya sudah jauh, belajar dari situ kan bisa. Nah dari situ juga kita kan dapat ilmu juga, dapat arahan untuk lebih baik gitu. Ntar pas sudah dapat arahan lebih baik, insya Allah sih perkembangannya bisa. Nah terus Bang, ini kemarin waktu gua ngadain kontes itu kan banyak Bang tuh yang minta disalonin gitu. Jadi dari teman-teman nih, Bang nyalon ikan di mana sih ya kan? Nah ini kan mumpung lagi deket nih, itu bisa kalau teman-teman misalnya mau kontes di mana Bang nyalon di sini boleh? Ya boleh. Itu ada biaya royaltinya atau gimana? Ada Bang. Ada. Itu berapa sih Bang kalau boleh tahu untuk biaya salon itu? Kalau biaya salon sih saya 25 ya. 25 satu ekor. Satu ekor. Tapi tergantung tingkat kesulitannya sih. Kalau nggak terlalu sulit, cuman rapihin dasi doang sih nggak terlalu mahal lah. Atau cuman benahin sedikit. Yang kalau ikan yang bongkar sih baru. Bongkar ikan bisa Bang? Ya kan dibongkar. Kan ada tulangan sih pasti tulang yang kurang Iya, enak gitu. atau yang ngeganjel. Itu kan perlu, berarti kan bukan sekali dua kali di salon. Oh gitu. Gitu Jadi doang. berkali-kali lah ya. Iya. Itu berlaku CT, HM, Pakat gitu. Oh gitu. Giant juga sama. Sama ya? semua. Terus nih Bang Bor, kan gue sebetulnya udah tahu lu lama Bang. Iya. Jadi dari Facebook gitu kan, Libianto, Erlangga, banyak lah temen yang ngomongin. Sebetulnya lu dari kapan sih Bang main cupang? Pengen tahu. Oh, main cupang. Iya. Tahu ya berapa ya? Nah, kalau sebut kan kemarin 2019 lah kan. Iya. Tapi kalau lu sendiri sampai lu bisa nyalon, ya kan, sampai ikut kontes gitu. Kalau gue sih dari tahun 2000-an sih. Tahun? 2010. Iya 10. Tahun 2010. Itu cuma main iseng. Kalau 2010 gue awal mulanya gue bermain iseng.
Main iseng aja. Main iseng jatuhnya. Dulu kan gue masih kerja. Sembari kerja. Ya, jatuhnya gue jadi kayak seller. Jadi gue ngejualin ikan petani-petani. Iya. Terus ngejualin lagi. Nggak ngebreed. Belum. Kalau ngebreed pas dari hasil jualan ikan yang kagak laku dicoba-coba buat breeding. Jadi yang di breed yang nggak laku. Nah dari situ dah gue breeding ternak, akhirnya bisa ternyata di ikan kita masih bisa untuk fight gitu, untuk mencari nafkah gitu. Ya udah kenapa enggak, akhirnya kerjaan gue tinggalin, ya gue beralih ke dunia ikan. Tapi itu juga pasang surut bang. Iya. Pasang surut karena gue belum tahu dunia konten, hanya gue dikenal sama orang itu hanya peternak dari peternak 2010 ikan. itu ya. Iya. Cuman 2000 enggak. Kalau peternak itu gue di 2013an 2014. 2013 Yeah. itu udah mulai ternak. Itu ternak. Nah, ternak itu gue nggak ngerti dunia kontes. Oh belum. Gue hanya tahu cara berternak, cara bikin ikan enak. Nah itu yang gue tahu gitu loh. Dan wajar lah. Mungkin kayak inilah yang pemula-pemula kan. Kalau nyetak ikan suka crossing. Iya. Nah, gue juga dulu suka nyari crossing. berharap tuh nyari strain baru lah ya. Nah, iya, itu. Tapi yang ada malahan amsyong bang. Nah. Ikan yang ada malah nggak laku dijual. Nah, benar. Itu begitu. Nah itu gimana? Itu bagus apa enggak sih bang sebetulnya kalau begitu? Sebenarnya sih kalau dibilang bagus mah itu bagus. Karena apa? Itu buat nambah pengalaman kita. Untuk membuat tren-trenan baru gitu. Terus coba kita bereksperimen, gunakan otak kita, imajinasi kita untuk nyetak setting ini. Waktu itu aja gue cetak plakat sama CT, mau bikin PKCT. Oh iya. Tapi berhasil 2 kali crossing jadi gitu. Tapi apa masalahnya? Bingung. Cara jual ya gue bingung. Gue dulu mau cetak bingung dah. Ujung-ujungnya gue 2015an 2016 gue pedagang pasar malam. Di mana-mana pedagang pasar malam gitu. Pokoknya setiap ada kayak pasar bazar malam itu. Nah, bazar malam itu. Oh, lu dagang datang bawa ikan gitu. Bawa ikan. Wah, itu mah pasang surutnya terjadi di situ mah. Enak dah bang, cerita-ceritanya mah banyak dah. Dari emak-emak yang kagak paham, dari adik-adik kecil, bocah-bocah yang kagak ngerti. Itu udah banyak kan komenan mama, hati-hati, pedas. Ikan cetek dibilang yang rusak. Nah ini bang, kalau kalau di kontes bang, itu kan kayak gua kan biasanya dari rumah bawa ikan gitu, misalnya bawa ikan 10 gitu, mau dikontesin 10. Nah pada saat dikontes kadang kan suka ada jadi trouble tuh bang, ya kan? Kadang kan kita cuma bawa ikan sama air doang tuh bang. Selain itu apalagi sih bang, ada lagi nggak sih memang kita yang harus dibawa gitu buat mengantisipasi, karena kan kita nggak tahu nih panitia nyiapin air apa gitu. Biasanya kalau beta sekut gitu kan, prepare-nya apa aja sih yang dibawa gitu, senjatanya nih gue pengen tahu gitu, jadi bisa sampai juara gitu. Kalau itu mah sekarang kita balik lagi nanya dulu dari panitianya nyediakan air apa dulu gitu. Biasanya gua bawa ikan ada 1 ataupun 2 untuk tester air. 1-2 ekor dulu. Oh gitu. Jadi dijajal dulu. Iya, dijajal dulu. Dijajal. Gua lihat sikon dan kondisi dari si ikan dulu. Dia langsung bermain, langsung fairing. Bukan ekor langsung enak, atau dia bengongnya terlalu lama, jet lag ya di dalam air itu. Di saat kalau gua udah tahu itu dia jet lagnya udah lama, gua ganti air galon semua. Oh gitu. Jadi pas saat buka ikan dicemplungin airnya ikan biasa aja. Iya. Ikan testeran gitu. Berarti tanya dulu. Kalau bagus terus lanjut ya? Dicoba
Coba. Iya, bener nggak ini airnya dari air isi ulang atau air benar dari ya merek lah, Merek. bukan dari yang dari keran gitu. Kalau garam-garam gitu bang? Kalau garam perlu, Perlu juga. Garam. perlu. Karena kan air nggak boleh berwarna ya bang. Kita nggak boleh campur-campur apa gitu. Iya, perlu itu kalau garam. Tapi itu kalau yang di bawah sih, yang paling inti melapik, Melapik. boom, Boom. melapik sama boom. Udah itu doang. Itu boleh, itu boleh. Ya boleh. Kalau melapik kan kagak berwarna. Iya, bening dia. Iya, tetap bening gitu. Jadi itu salah satu buat mencegah ikan trouble ya bang. Iya. Jadi Cuman kan tambah dilihat setiap daerah itu beda suhu. Oh, suhu airnya itu. Iya. Makanya kenapa digunakan bawa melapik? Nah, melapik panas. Bahwa setiap di daerahnya itu bahwa suasananya dingin ataupun di daerahnya memang cuacanya lagi ekstrim dingin, ya mau kagak mau melapik kita gunakan jauh lebih dibanyakin sedikit lah untuk supaya ikan tuh kondisi dari si airnya itu nggak terlalu dingin banget gitu. Kalau tadi kan tahun 2010 ya, Iya. Cupang 2010, terus 2013 ke 2014 ngebreed ya kan, udah mulai ngebreed. Nah, itu apa sih bang? Maksudnya pahit perihnya di cupang itu, terus senangnya gimana gitu di cupang tuh sampai sekarang ya gitu. Kan lu udah ninggalin kerjaan lu kan? Ya, Jadi udah nggak kerja nih, fokus di cupang Fokus di gitu. ikan. Udah tuh, udah berapa tahun berarti? Belakangan. udah gue ngomong. Gue kagak dihitungin dah kalau gitu. Gue aja kalender tahun sekarang aja berapa, tahun berapa gue lupa. Hari ini tanggal berapa? Gak tahu gue. Iya. Nah, jadi pak ya perih-perihnya lah, pahit-pahitnya gitu di cupang. Sampai kan tadi jaga malam ya kan, itu berapa sih penghasilan lu bang waktu itu gitu? Wah, kalau pas gue jadi seller jauh lebih gede. Kalau jadi seller? Iya, gue akuin. Dulu jadi seller gue ngambil ikan itu paling enak. Jualannya paling enak. Harga nggak segila sekarang ya petani-petani. Oh gitu. Kalau petani sekarang mah gila banget Nah, sekarang. iya. Bikin pala gue puyeng juga. Beda sama situasinya sama yang dulu Yang gitu. dulu, oke. Situasi yang dulu kan petani-petaninya ya kita beli borongan aja masih gua anggap 5.000 ke bawah aja masih gua bisa dapetin. Masih dapetin 5.000 Masih. barang ke bawah. Iya. Tapi kan di situ kan apa ya, kita belinya nggak sedikit. Iya. Jumlahnya kan lebih dari 100 yang kita Pakaian gitu beli langsung. gitu loh. Nanti tinggal kita pasarin, tapi kan beda sama sekarang. Harganya udah kayak udah nyolok gitu petani. Makanya kalau dibilangin petani sama seller, kalau dulu enakan seller. Kalau dulu enakan seller. Ya, kalau sekarang ya worth it lah, Worth it. 50-50 lah gitu. Karena petaninya udah ngerti juga ya. Ya. Untuk penjualannya sekarang kan udah banyak nih media-media untuk kayak ngelelang gitu. Tapi kalau pahit sih, pahit-pahitnya dulu gua anggap sih belum dapat. Gitu. Jadi Belum. selama di Cupang nih belum ada ngerasain pahit gitu. Belum. Sekarang gini, gua tanya, Iya. pekerjaan apa yang lu lakuin, hal apa yang lu sukain, bisnis apa yang lu nikmatin, itu terasa cepet. Cepet. Iya, karena apa? Hal yang disukain. Beda kalau lu yang suka ngeluh, terus gerutu, habis itu pasti banyak Nggak banget. lama ya. Nah, nikmatin dulu hobi lu, nikmatin dulu kerjaan lu, nikmatin dulu mainan lu. Nah. Jamin nggak ada keluarnya. Terus kan ini banyak juga nih yang seller-seller baru ya kan, mungkin karena corona gitu kan, pengen nyari tambahan lah di ikan, karena kan beranggapan corona jadi susah nyari duit gitu. Nah kan mereka kan belum ngerasain harga ikan yang dulu mungkin bang. Iya, Ya kan. Nah itu apa ininya gimana bang? Apa buat antisipasinya? Jadi
Karena udah ada yang mulai ngeluh bang sekarang ikan cupang susah, agak turun harga ikan gitu. Sebetulnya apakah emang harga ikannya turun atau memang pasarnya belum ada dia gitu? Oh, kalau buat gue sih harga ikan nggak turun ya. Harga ikan nggak turun? Nggak turun. Kalau dibilang harganya murah, mahal, itu relatif. Buat gue bahasanya, bahasanya murah, relatif kan. Tergantung lagi boomingnya kan. Kalau bahasa seller itu kan ngelihat di saat ikan itu booming ikan itu akan tinggi harganya kan. Iya. Tapi kalau di saat itu dia nggak booming, otomatis orang udah punya banyak nih. Udah punya banyak. Udah semuanya ada. Otomatis ya harga murah lah. Harga murah. Kan banyak, ini kan, ya? nah kayak seperti hukum dagang gitu. Semakin banyaknya barang, semakin murah harganya. Semakin sedikitnya barang, semakin tinggi harganya. Nah, kenapa bikin ikan kontes itu maintain untuk dia harganya tetap stabil? Karena apa? Dia selalu ada arenanya, ada agendanya, ada kontesnya, ada acaranya, dan perputaran roda bisnis aja di situ. Di situ. Iya. Makanya nyetak ikan, kalau memang kita mau main jangka panjang, ya cetak ikan kualitas gitu. Jangan ikan kuantitas. Kalau ikan kita berbicaranya kuantitas ya banyak, tapi yang dicari orang pasti nyarinya kualitas. Oke, teman-teman, Bang Bor, ini makasih banyak ya. Gue udah dikasih waktu ya kan buat ketemu di sini main ke Beta Farm ya, Beta Squid gitu. Terus gue mau nanya sekalian, nama Instagramnya apa sih, Bang Bor? Beta kecap. Beta kecap. Beta kecap. Ya, kalau Beta Squid mah itu cuman admin doang, keseluruhan anggota pemegang. Oh gitu. Iya. Jadi akun utamanya Beta kecap. Iya. Oke. Beta kecap. Beta kecap tuh jangan lupa mau Beta kecap. Gue juga belum tahu gue namanya Beta kecap. Ntar gue follow lah gitu. Terus sama alamat di sini apa sih bang? Alamatnya? Wah, gue nggak tahu alamat sini. Alamat apa sih? Hah? Jalan Haji BI. Jalan Haji BI. Gandul ya? Gandul. Jalan BI, Pintu air Gandul. 3. Pintu air 3. Yeah. Masuknya Depok ya bang ya? Depok. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, Bang Bor makasih banyak. Iya. Ya. Salam Sama-sama. Indonesia. Salam.